Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar Jazirah yang budiman, kali ini kita berjumpa kembali untuk berkisah. Dan kisah kali ini adalah seorang nabi yang punya kekuatan super di zamannya, namun punya kelemahan pada tubuhnya. Siapakah dia? Namun sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan di-share agar kami terus memberikan kisah-kisah menarik lainnya. Kalian tinggal duduk manis, biarkan kami yang bercerita. Syam'un Al-Ghati merupakan salah satu nabi utusan Allah yang dikaruniai kekuatan super. Dalam sejumlah riwayat, Syam'un atau orang barat menyebutnya Samson merupakan nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel. Syam'un berasal dari Gaza atau Gaza, Palestina. Kisah Syam'un disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin bab Lailatul Qadar, bahkan juga telah banyak difilmkan, termasuk di Indonesia ada film namanya Samson dan Delilah. Mungkin para pecinta Jazirah mungkin sudah pernah menonton filmnya. Dalam kitab tersebut diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat berita dari seorang yang sudah tua dari kaum Bani Israel tentang kisah seorang pejuang Allah yang bernama Syam'un Al-Ghati. Syam'un, begitulah panggilannya, memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Konon, hanya dengan pedang satu ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya tersebut. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan macam-macam makanan dan minuman. Dengan segala kehebatannya itu, Syam'un dibenci oleh musuh-musuhnya, terutama dari golongan orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya mereka sepakat, dibuatlah rencana untuk membunuh Syam'un. Mereka kemudian bersiasat memanfaatkan istri Syam'un yang kebetulan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut membantu membunuh Syam'un, suaminya. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan tersebut untuk membunuh Syam'un. Maka orang-orang yang tidak beriman memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur, untuk kemudian mereka akan membunuhnya beramai-ramai. Rencana tersebut awalnya berjalan mulus, namun ketika bangun, Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Gagal dengan rencana pertama, orang kafir menyusun rencana lainnya, yakni Syam'un diikat dengan rantai besi. Namun dengan sekali hentakan, Syam'un pun dapat menghancurkan rantai tersebut. Karena penasaran, sang istri akhirnya bertanya kepada Syam'un, "Kamu ini kan manusia, suatu saat akan mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" "Kelemahanku sebenarnya rambutku sendiri," jawab Syam'un. Lalu pada suatu malam saat orang tertidur, istri Syam'un memotong rambut suaminya yang panjang, kemudian diikatkan ke badan Syam'un. Berhasil. Esoknya Syam'un benar-benar tidak bisa bergerak. Kabar ini segera diumumkan kepada semua orang. Syam'un sudah terjerat. Kemudian Syam'un yang sudah tidak berdaya dibawa menuju sebuah gedung untuk dieksekusi mati. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan malaikat Jibril untuk membantu Syam'un. "Apa permintaanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Syam'un?" tanya malaikat Jibril kepada Syam'un. Kemudian dijawab oleh Syam'un, "Aku minta hanya satu, kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Seketika itu juga tiang-tiang yang penyangga gedung menjadi ambruk. Seluruh gedung pun runtuh menimpa semua orang kafir, termasuk istri Syam'un, hingga mereka semua meninggal. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah ini kepada para sahabat, salah satu dari mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, berapa tahun dia berperang melawan orang kafir?"
80 tahun, jawab Nabi. Lalu, berapa besar pahalanya orang ini? Tanya sahabat kembali. Sebelum dijawab Nabi, Allah menurunkan jawaban yang terdapat pada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ibnu Katsir menjelaskan berkaitan dengan surat Al-Qadar yang dihubungkan dengan kisah Syam'un. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Ali Ibnu Urwah pun yang mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki dari kalangan Bani Israel di masa lalu. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya barang sekejap mata pun. Beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka, yaitu Ayyub, Zakaria, Hizkil, Ibnul Ajuz, dan Yusya Ibnu Nun. Ali Ibnu Urwah melanjutkan kisahnya bahwa lalu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kagum dengan amalan mereka. Maka datanglah Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan." Surat Al-Qadar ayat 1-3. Dan ini lebih baik dari apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang bersamanya saat ini selalu dan senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Syam'un yang ada pada zamannya dengan segala kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.